Selamat siang saudara-saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat pagi jemaat sekalian, sungguh suatu sukacita kita semua bisa berada di sini. Saya mau bagi sedikit dari obrolan beberapa ibu-ibu semalam. Seorang ibu bijak meneguhkan kami bahwa dalam segala situasi, baik itu mencari pekerjaan, baik itu mencari pasangan hidup, baik ketika kita mengalami pertikaian dalam rumah tangga, atau apapun juga, hendaklah kita mencari dahulu kehendak Tuhan. Seringkali kita lakukan adalah kita berpikir sendiri. Kita merasa kita bisa ini, bisa itu. Kita mengejar apa yang kita pikir akan membawa kebahagiaan bagi diri kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menenun kita. Dia jugalah yang menyediakan rancangan yang terbaik buat kita. Mari kita membuka ibadah ini dengan suatu lagu lama yang berjudul Erat dengan Hatimu. Biarlah masing-masing kita memohon kepada Tuhan untuk membawa hati kita lebih erat lagi dengan Dia. Kita akan menyanyikan lagu ini secara bergantian, dimulai dari wanita, sementara pria berdoa. Dan ketika wanita bernyanyi, baiklah para pria berdoa. Lalu kita akan akhiri lagu ini dengan pengagungan bagi Tuhan kita, bahwa sungguh bagi Dialah segala pujian, hormat, dan syukur. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku.
Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yang wanita boleh berdoa. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu, Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi kita katakan, ku mau mengangkat wajahku Tuhan, ku mau memandang keindahan. Mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dan sungguh bagi Dia segala pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Setiap mulut Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya sekali lagi dalam sepenuh hatimu katakan. bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin sungguh memberi syukur, meninggikan nama-Mu, memberikan Engkau hormat, memuji Engkau, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Bapa, walaupun Engkau begitu maha segala-galanya, tapi Engkau mengasihi kami satu persatu. Siapakah kami ini? Tapi Engkau mengasihi kami. Engkau menjaga kami. Engkau menuntun kami. Engkau memberikan kami jalan keluar dari segala masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami ingin memberi syukur juga karena pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, di gedung gereja ini, bisa berbakti kembali lagi bersama-sama setelah lockdown. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Bapa, karena sampai pada saat ini community transmission sudah tidak ada lagi di New Zealand. Kiranya Engkau boleh terus menjaga kami, Engkau boleh terus melindungi kami Bapa. Bapa, kami ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia rela datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Dan bagi kami yang percaya, akan tidak binasa, tapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Bapa, dalam kehidupan kami seringkali kami mau mencari jalan sendiri. Dengan kesombongan hati kami sendiri, kami merasa bahwa kami mempunyai cara yang benar. Tapi Engkau telah menunjukkan melalui perintah-perintah-Mu, melalui contoh dari Tuhan Yesus Kristus dan juga dalam firman-Mu yang terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Seringkali kami melanggar Engkau. Ampunilah kami Bapa. Kami ingin memberi syukur karena Engkau telah berjanji kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuninya. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. All right, kids. Now, how many of you like to make plans? Any of you like to make plans? You know, when I was a little kid, I used to. Now, of course, it's all very different now. But, you know, back then, the only thing that we can do is watch TV. Okay? Now, of course, there are other things. There's YouTube and all that. Okay? So, I used to wake up in the morning, look at the newspapers, look at the TV programs, because I didn't want to miss any of those programs, really cool programs. So I looked at the TV program and then I wrote down at, say, 3:30 there is High Five. Or, see, you don't know all of these things. Bananas, pajamas. SpongeBob, you know that? Yeah. So, I didn't want to miss any of those things, so I wrote it down. Okay, so I know that at 3:30 there is this program, at 4:15 there is that program, so that when time comes, I'll go and sit in front of the TV. See, that's planning. Okay? So, how many of you like planning? Or how many of your parents like to plan? Okay, all right.
So, now when we make plans, does it always happen? Does it always happen as planned? No? No? Okay. So quite often when we make plans, what we thought is going to happen doesn't happen. And when that happens, or what we planned didn't happen, how do you normally feel? Say for example, you plan to go to Rainbow's End. Who's been to Rainbow's End? Yeah? You plan to go to Rainbow's End. And then lockdown occurred. You can't go to Rainbow's End. How would you feel? Happy? Of course not, yeah? So when you make plans, sometimes the plan doesn't happen. But you know what? There is one person in this whole wide universe that when he makes a plan, it happens. Do you know who that is? Huh? Jesus? Yes. God. When God makes a plan, it always happens. Now, who would like to read something for me? Who's good at reading? Only one verse. You want to read? Okay. So that one. Verse 11. Okay. So, I alone, the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plan to bring about the future you hope for. Okay, that's good. So did you hear that? I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for. Okay? So God has a plan for each and every one of us, and it's a plan to bring prosperity. Do you know what that big word is? Prosperity? It means everything will go well. Okay? That's my dictionary. Okay? Everything will go well when you have. Okay, so that's what God plans for each and every one of us. Okay? So remember, God is the only one. When God makes a plan, it will happen. And remember that the plan that God makes for each and every one of us is a plan for good. A plan that will make each and every one of us prosper, happy, great, fantastic. Okay? So remember that when things in your lives don't go quite as good, like, I wanted to go to Rainbow's End and it didn't happen, just remember that God's plan for each and every one of us is the best for us. Okay? All right, so we're going to pray for the kids before they go to Sunday school. So let's pray. Heavenly Father, we thank you for the children. We pray that you bless each and every one of them. We pray, Lord, that as they go to their Sunday school, that they will learn a little bit more about you. Help them to always remember that you love them and that you are always with them. And our prayer for them is that they will continue to have a relationship with you all throughout their lives. We pray all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Okay, so you can go to Sunday school. Teens, stay because we're still on the school holidays. So Sunday school, go. Shalom, selamat siang, selamat datang dan selamat berbakti di Gereja St. Andrew. Khususnya untuk yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan menantikan kehadiran jemaat pada minggu-minggu yang akan datang. Puji Tuhan, kita sudah kembali ke level 1, berarti kita sudah bisa berkumpul bersama-sama kembali di gereja. Ini berarti beberapa kegiatan gereja yang tertunda akan dilanjutkan kembali.
Untuk persekutuan pemuda akan dilakukan kembali pada tanggal 17 Oktober. Temanya adalah Why in the World the Reason God Become One of Us. Jadi kami sangat mengundang untuk para pemuda untuk dapat menghadirinya. Lalu untuk kebaktian gabungan dan perjamuan kudus yang seharusnya diadakan pada September karena lockdown, jadi kita akan tunda. So the next one will be on 1 November jam 10 pagi. Setelah perjamuan kudus ini akan disertai dengan annual general meeting ya, AGM. Untuk Bible study pada Jumat yang akan datang akan masih diadakan secara online. Jadi Bapak Ibu kalau yang ingin join bisa nanti dikirimkan linknya melalui email. Ya, judulnya adalah mengikuti Tuhan dengan setengah hati. Bagi jemaat yang masih ingin mendapatkan warta jemaat secara online, bisa kirimkan emailnya kepada saudari Fani Tirta atau bisa diserahkan kepada Bapak Pendeta Yohanes atau email ke kantor gereja, yaitu saya rasa ada di warta jemaat sini ya emailnya ya, St. Andrew. Oke. Demikian warta pada siang hari ini. Sekarang jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan salam damai, tapi bagi jemaat yang masih kurang comfortable bisa melambaikan tangan. Terima kasih. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menundukkan kepala. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu pada bulan-bulan, minggu-minggu dan hari-hari yang lalu, sehingga kami semua bisa melewati masa lockdown yang kedua kali di New Zealand ini, dan hari ini kami bisa dengan sepenuhnya berbakti di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan siang hari ini kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit ataupun pemulihan dari sakit dan operasi. Kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka sekarang berada. Berikanlah mereka kesembuhan yang sempurna sehingga mereka dapat berkumpul kembali berbakti bersama kami di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat St. Andrew, kiranya Tuhan memberikan kasih penyertaan-Mu selalu pada kami semua. Berkati keluarga-keluarga, pekerjaan serta pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Bapa kiranya beserta dengan setiap komisi, para elders, BOM, aktivis, serta seluruh unsur pendukung ibadah di tempat ini, agar kiranya mereka dapat melayani dan mendukung setiap kegiatan dan ibadah yang kami lakukan di gereja-Mu ini dengan sukacita. Kiranya Engkau juga beserta dengan setiap kegiatan yang kami rencanakan,
Untuk tanggal 1 November nanti kami ada perjamuan kudus dan AGM, sehingga kami juga boleh menjadi jemaat yang misioner, yang melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama dan membawa jiwa-jiwa kepadamu seperti yang sudah kau amanatkan pada kami semua. Kami juga mau berdoa bagi jemaatmu, bagi gembalamu di tempat ini, yaitu Reverend David Williams dan Pendeta Yohanes Suwantika beserta keluarga. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati, hikmat bijaksana dari Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu, dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami khususnya berdoa juga bagi dunia yang saat ini masih sedang dilanda pandemi COVID-19 yang makin hari makin memburuk, dan kami belum melihat kapan ini semua akan berakhir. Sudah 37 juta orang terinfeksi dan lebih dari 1 juta meninggal dunia sampai saat ini. Bapak, di samping itu kami juga mau bersyukur bahwa di New Zealand tidak ada community transmission saat ini, sehingga kami boleh bebas beribadah dan melakukan kegiatan sehari-hari tanpa dibatasi. Namun kami ingin mendoakan negara-negara lain di mana situasi COVID-19 masih memburuk, terutama di Indonesia, Eropa, India, Amerika, negara-negara lain di Amerika Selatan. Tolong ya Bapak, segala usaha yang dilakukan pemerintah yang dibantu tenaga medik masing-masing negara ini untuk meredam pandemi ini, berikan kesembuhan pada mereka yang sakit, penghiburan pada mereka yang ditinggalkan keluarga dan kekasih mereka. Tolong juga Bapak berkati segala usaha untuk menemukan vaksin yang memungkinkan kami memperoleh imunitas terhadap COVID ini. Kami berdoa bagi general election dan referendum yang saat ini sedang berlangsung di New Zealand. Bapak beri kiranya rakyat negeri ini kebijaksanaan dan hikmat, sehingga pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan membawa negeri ini lebih dekat kepadamu, dan bukan sebaliknya. Kami juga berdoa bagi Indonesia. Kiranya Bapa, Engkau memberkati negara dan bangsa ini. Engkau memberkati pemerintahannya mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu boleh nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kau kiranya berikan Presiden dan seluruh jajaran hikmat bijaksana untuk mengambil langkah yang tepat untuk menanggulangi pandemi dan keterpurukan ekonomi yang diakibatkannya. Kiranya juga segala sara radikalisme, anarki yang merusak sendi-sendi berbangsa bernegara boleh dijauhkan, bahkan dihapuskan dari negara Indonesia. Ya Bapa, masih banyak doa dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu, namun kami tahu Engkau lebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang ini diambil dari Kejadian pasal 46 ayat 28 hingga pasal 47 ayat 11. Kejadian 46 ayat 28. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya.
Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir.'" Kejadian 47 ayat 1 hingga 11, Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, "Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen." Dari antara saudara-saudaranya itu, dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Lalu kata mereka kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka menggembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Demikianlah firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman siang hari ini, mari kita naikkan pujian Kau Mengenal Hatiku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu mau membuka hati kami, mata kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengar, kami bisa mengerti, dan kami mau melakukan perintah-perintah-Mu. Urapilah hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mau jalan. Tolong itunya. Mau jalan. Oke, baterainya mesti diganti berarti. Jadi nanti tolong dimajuin kalau saya. Oke, saudara-saudara, kita meneruskan seri khotbah yang mengikuti kehidupan Yusuf. Dan sampai saat ini sekarang keluarga Yakub telah meninggalkan Kanaan, dan teks kita hari ini mereka tiba di Mesir. Tepatnya mereka tiba di tanah Goshen. Jadi saudara-saudara, setelah kira-kira 20 tahun Yakub tidak bertemu dengan anaknya Yusuf. 22 tahun. Oke. Jadi ini adalah satu reuni yang sangat mengharukan ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara, perhatikan apa yang terjadi ketika Yusuf bertemu dengan Yakub. Di dalam ayat 29 dan ayat 30, Yusuf memeluk leher ayahnya dan menangis pada bahunya, dan Yakub mengatakan, "Sekarang bolehlah aku mati." Di sini kita bisa melihat bahwa mereka kedua-duanya sangat terharu sekali. Selama ini Yakub mempunyai pikiran bahwa Yusuf sudah mati, sudah tidak ada lagi, dan dia tidak akan bertemu lagi dengan anaknya Yusuf. Tapi rupanya Tuhan mempunyai rencana yang sangat tidak tersangka, saudara-saudara. Rencana Tuhan itu sangat baik. Seperti tadi di Children's Talk, Yeremia 29 ayat 11. Di sana dikatakan bahwa rencana Tuhan untuk kita itu adalah rencana yang membawakan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara, sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yakub dan keluarganya, Tuhan juga akan melakukan pada kita. Tuhan mempunyai rencana bukan hanya untuk Yakub dan keluarganya yang baik, tapi juga untuk kita semuanya. Dan rencana ini melebihi dari apa yang kita harapkan, saudara-saudara. Jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Tuhan selalu memberikan kita yang lebih baik, yang lebih indah, yang tidak tersangka, yang kita tidak bisa bayangkan. Bukankah Tuhan menunjukkan ini dengan memberikan Tuhan Yesus Kristus? Di dalam Yohanes 3 ayat 16, dan saya yakin banyak sekali orang di sini tahu teks Yohanes 3:16, tolong dipasang Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, untuk semua orang yang ingin diberikan
bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk orang yang baik, tapi untuk semua orang. Jadi saudara-saudara ingat, yang poin yang pertama adalah Tuhan, rencana Tuhan untuk kita itu tidak terbayangkan, selalu baik, melebihi dari apa yang kita bayangkan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara ingat bahwa pada saat di teks kita ini pada siang hari ini, Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Kuasa dia itu seberapa besarnya? Kuasanya itu di seluruh Mesir hanya ada satu orang yang lebih berkuasa dari dia, yaitu Firaun. Nah, bagaimana Yusuf ini memakai kuasa yang diberikan oleh dia? Apakah dia seenak-enaknya melakukan, ya? Kalau kita manusia, kita kan sekarang maksudnya begini, kita di dalam kehidupan kita itu pasti kita diberi kuasa. Jadi kalau umpamanya yang masih di sekolah mungkin dijadiin prefect, ya, atau dijadiin ketua sekolah, itu ada kuasa. Oke? Kalau di tempat kerjaan mungkin dinaikin jadi supervisor atau jadi manajer, itu kuasa. Oke? Jadi kita semuanya dalam kehidupan kita itu seringkali kita diberi kuasa. Bagaimana kita memakai kuasa kita? Apakah kita memanipulasikan kuasa kita? Apakah kita menginjak-injak orang yang di bawah kita? Kita lihat saudara-saudara bahwa Yusuf ini adalah orang yang mempunyai kuasa yang sangat besar, tapi dia memakai kuasa dia dengan bijak. Oke? Jadi ingat saudara-saudara, dia berkuasa nomor 2. Apa yang dia lakukan waktu saudara-saudaranya datang? Dia bisa aja dia bilang, ya udah, tinggal aja di Goshen. Udah nggak usah ngomong-ngomong sama Firaun. Aku kan berkuasa, biarin aja. Apa yang dia lakukan? Dia tidak lakukan seperti itu. Dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, oke, sampai dari Kanaan pergi ke Mesir, tinggal diam di Goshen. Setelah kalian di Goshen, 5 dari kalian, saudara-saudaraku, ayo menghadap Firaun. Ceritakan kepada Firaun, kami ini adalah gembala-gembala, ada ternak. Oke? Dan Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, mintalah kepada Firaun supaya bisa tinggal di Goshen. Jadi ingat saudara-saudara bahwa sebenarnya Yusuf bisa tanpa minta, tapi dia tahu kalau dia yang ngambil keputusan, pasti orang-orang di Goshen mengatakan, ini orang udah punya kuasa, udah gila dah, ya. Mentang-mentang saudaranya datang, udah aja kita digeser sana, gitu ya. Nah, tapi ini dia melakukan, dia minta kepada Firaun supaya perintahnya dari Firaun, bukan dari dia. Jadi di sini kita bisa lihat saudara-saudara bahwa Yusuf ini sangat bijak. Dia tidak memakai kuasa dia dan memanipulasikan. Jadi bagaimana dengan kita saudara-saudara? Kalau kita diberikan kuasa dalam tempat kerja, dalam tempat belajar, atau mungkin juga di dalam keluarga kita sendiri. Ya, di keluarga kita kan ada yang lebih berkuasa, apa ya. Nah, bagaimana? Apakah kita memakai kuasa kita itu untuk kebaikan semua, keseluruhannya, atau supaya pokoknya gue berkuasa, gue enak-enak aja dah, ya, nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung-bingung. Jangan saudara-saudara, kita bisa mengambil contoh, kita harus mengikuti Yusuf yang memakai kuasanya dengan bijak. Oke, itu poin yang kedua. Nah, kalau kita teruskan lagi saudara-saudara, waktu Yakub bertemu dengan Firaun, apa yang dia lakukan saudara-saudara? Dua kali dia lakukan. Dan itu tercatat di dalam ayat 7 dan ayat 10. Kira-kira ada yang tahu nggak
apa yang Firaun lakukan, apa yang Yakub lakukan di dalam ayat 7 dan ayat 10. Yakub memohon berkat. Oke, memohon berkat bagi Firaun. Oke, kalau kita baca teks itu, kita pikir ya wajarlah. Ya kan? Yakub kan salah satu tokoh Alkitab. Ya dia memohonkan berkat ya no problem lah, ya. Tapi saudara-saudara kita harus ingat, siapa itu Firaun? Firaun itu bukan hanya raja, saudara-saudara. Firaun itu adalah raja Mesir. Dan semua Firaun itu mempunyai sikap atau mempunyai pikiran bahwa dia itu bukan hanya raja, tapi dia itu adalah Tuhan. Tuhan T kecil, ya. Jadi bayangin saudara-saudara, Firaun mempunyai pikiran bahwa aku ini Tuhan. Yakub datang, Yakub memohon berkat bagi Firaun. Dengan kata lain, Yakub itu mengatakan kepada Firaun, kamu itu bukan Tuhan. Ya, kamu itu bukan. Ini bisa ada cilaka ini bagi Yakub. Tapi Yakub berani. Yakub berani. Sebenarnya apa yang Yakub lakukan itu adalah Yakub itu dengan tidak langsung Yakub itu memberi saksi kepada Firaun bahwa Firaun, engkau bukan Tuhan. Ada Tuhan. Tuhanku inilah yang Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang berkuasa. Oke? Yakub tidak tahu kapan dia akan bertemu lagi dengan Firaun. Jadi dia memakai kesempatan itu untuk memberi saksi kepada Firaun bahwa Firaun, ada Tuhan. Di dunia ini ada Tuhan yang hidup. Itulah Tuhanku. Ya. 2 kali saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kita saudara-saudara? Kita ini semuanya diberikan satu misi oleh Tuhan Yesus. Dalam amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, di sana dikatakan, jadikanlah segala bangsa murid-muridku, baptiskanlah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka, dan ketahuilah bahwa aku akan terus berada dengan kamu sampai pada akhir zaman. Ini untuk kita semuanya saudara-saudara. Jadi jangan mempunyai pikiran, gak apa-apa pendeta aja yang menjadi saksi untuk Tuhan, ya, atau penatua aja, ya, atau orang-orang yang pintar ngomong, gitu ya. Kalau saya nggak bisa ngomong, ya. Saudara-saudara lihat Yakub, apakah dia ngomong panjang lebar? Enggak. Jadi kita yang nggak bisa pintar ngomong, nggak usah ngomong panjang lebar. Ya. Memohon berkat itu pun juga sudah menjadi saksi. Oke? Apakah kita bersedia untuk menjadi saksi bagi Tuhan? Apakah kita mau memakai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan? Setiap hari kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Maukah kita pakai kesempatan itu? Jadi poin yang ketiga adalah Yakub itu menjadi saksi. Dia memakai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, itu poin yang ketiga. Nah, kalau kita teruskan lagi saudara-saudara, tadi saya sudah katakan bahwa rencana Tuhan itu sangat baik bagi kita, tidak terbayangkan. Saudara-saudara, Tuhan sebenarnya sudah merencanakan semuanya yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, keluarganya, ya. Selama 20 tahun Yusuf harus sengsara. Yusuf dijual, Yusuf dikhianati, ya. Yusuf dituduh melakukan hal-hal yang dia tidak lakukan. Semuanya ini adalah rencana Tuhan
untuk menyelamatkan keluarganya Yusuf. Mungkin dalam kehidupan kita mempunyai pikiran, aduh, sekarang ini bagaimana ya? Susah, ada pandemi, ya mungkin kehilangan kerjaan, atau mungkin tantangannya banyak, tantangan keluarga, tantangan segala hal. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Kita lihat saudara-saudara dalam kehidupan Yusuf, semuanya sudah diatur oleh Tuhan, semuanya dari mulainya sampai akhirnya. Dan kalau kita lihat waktu Yusuf menjalankan kesengsaraannya, mungkin kita bisa juga geleng-geleng kepala sama-sama dengan Yusuf. Kita bilang, aduh, kenapa ini begini? Kenapa hidupku seperti ini? Tapi saudara-saudara, Tuhan seperti tadi Children's Talk Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita. Tapi mungkin saudara-saudara mengatakan, itu kan perjanjian lama, itu udah lama, udah gak berlaku lagi. Oke? Nah, apakah ada di dalam perjanjian baru janji yang sama seperti itu? Ada saudara-saudara. Di dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, bagi kita yang percaya Tuhan melakukan segalanya yang baik. Tolong di klik untuk PowerPoint-nya. Tolong diklik. Ya, oke. Jadi Roma 8:28, Tuhan mengerjakan yang terbaik untuk kita. Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi supaya hal-hal ini menghasilkan kebaikan. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Jadi Tuhan mengatur semua hal yang kita alami untuk kebaikan kita, menghasilkan kebaikan. Jadi saudara-saudara, dalam situasi kehidupan kita mungkin ada tantangan, mungkin ada hal-hal yang tidak enak. Percayalah kepada Tuhan. Ingatlah Yeremia 29 ayat 11 dan juga Roma 8 ayat 28. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Jadi saudara-saudara, marilah kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita, yang kita tidak bisa bayangkan, itu yang disediakan oleh Tuhan. Ingatlah bahwa kalau kita diberikan kuasa, pakailah kuasa itu dengan bijak. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada orang lihat kita, jangan ada yang mengatakan, "Di orang Kristen kok kayak begitu ya? Gila kuasa, udah dapat kuasa sedikit aja kayak begini," gitu ya. Jangan saudara-saudara. Kita harus mempunyai hikmat, kita lakukan dengan bijak. Oke? Yang ketiga, kita harus ingat untuk memakai kesempatan kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Enggak usah banyak-banyak ngomong, memohon berkat aja juga oke. Itu pun juga sudah menjadi saksi. Dan yang keempat, ingatlah bahwa bagi kita yang percaya, Tuhan selalu mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saya harap message hari ini bisa membantu dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Ajarkan kami terus untuk percaya kepada Engkau. Ajarkan kami Bapa, kalau kami diberikan kuasa, kami bisa memakai kuasa itu dengan bijak. Ingatkan kami untuk selalu menjadi saksi bagi-Mu dalam kesempatan-kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan ingatkan kami juga bahwa Engkau selalu mengatur semuanya supaya menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri.
Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang diberikan kesempatan untuk kita membawakan persembahan kita masing-masing. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan yang akan dibawakan, dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 302. Aku beri persembahan bait yang pertama, kedua, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan bait yang ketiga dan pertama. Dan yang pertama. Kami bawakan persembahan kami, kiranya Engkau boleh mengingatkan kami bahwa semua yang kami ada itu hanya datang dari Engkau, dan sebenarnya kami hanya mengembalikan sebagian dari apa yang Engkau telah berikan pada kami. Terimalah apa yang kami sudah bawakan pada siang hari ini, dan juga yang sudah dimasukkan ke dalam bank account secara otomatis. Kuduskan dan pakailah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menutup kebaktian siang hari ini dengan nyanyian pemutusan Allah Sumber Kuatku.
Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber sejahtera melengkapi kalian dengan segala yang baik yang kalian perlukan untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga dengan perantaran Yesus Kristus Allah mengerjakan di dalam kita apa yang diinginkannya. Hendaklah Kristus dipuji selama-lamanya. Amin. Amin. Mari silakan duduk kembali untuk mengambil satu.